Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, kehidupan berjalan dengan damai. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang kelam yang perlahan mulai muncul. Desa itu, yang dikenal dengan nama Desa Telaga, memiliki satu rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Masyarakat desa menganggap rumah itu angker, tetapi tidak ada yang pernah berani mengungkapkan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suatu sore, saat hujan turun deras, sekelompok anak-anak desa sedang bermain di dekat rumah tua itu. Mereka sering bermain di sekitar rumah itu, meskipun orang tua mereka selalu melarangnya. Namun, rasa ingin tahu yang besar membuat mereka tak takut sedikit pun. Mereka bahkan sering mendengar suara-suara aneh yang keluar dari dalam rumah itu, seperti bisikan yang samar-samar terdengar dari balik dinding. Namun, hal itu justru semakin membuat mereka penasaran. Pada saat itu, mereka memutuskan untuk memasuki rumah yang selama ini hanya mereka lihat dari luar. Begitu mereka menginjakkan kaki di lantai pertama rumah itu, sebuah perasaan aneh langsung menyelimuti mereka. Lantai kayu yang telah tua berderik seolah menuntun mereka untuk lebih dalam masuk ke dalam rumah. Beberapa anak merasa takut, namun sebagian besar tetap melangkah maju. Di tengah rumah itu terdapat sebuah ruang besar yang terlihat sangat gelap. Tidak ada cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Mereka mencoba menghidupkan senter mereka, tetapi cahaya itu hanya menyinari bayangan yang semakin panjang. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar, dan suara berderak keras terdengar seiring dengan suara gemerisik di sekitar mereka. Salah satu anak, Dika, yang paling berani, memutuskan untuk berjalan lebih jauh menuju bagian tengah rumah. Namun, begitu Dika melangkah lebih jauh, sebuah suara keras seperti sesuatu yang berat sedang bergerak datang dari dalam tanah. Semua anak itu menatapnya dengan ketakutan. Sebelum Dika sempat kembali, lantai di bawahnya mulai retak, dan dengan sekejap, tubuhnya hilang tertelan ke dalam tanah. Anak-anak lainnya berteriak ketakutan, dan dalam hitungan detik, mereka mulai berlari keluar dari rumah itu, tidak menyadari bahwa hilangnya Dika bukanlah kejadian biasa. Malam itu, angin berbisik melalui pepohonan di sekitar rumah tua, seolah memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Keesokan harinya, para orang tua di Desa Telaga merasa cemas. Anak-anak yang kemarin bermain di sekitar rumah tua tidak juga kembali ke rumah mereka hingga malam hari. Rasa khawatir mulai menyelimuti desa itu, dan orang-orang mulai mencari. Mereka berkelompok dan menyusuri seluruh desa, tetapi tak ada satupun yang menemui tanda-tanda keberadaan anak-anak itu. Pencarian berlanjut hingga malam, dengan beberapa penduduk desa yang berani mendekati rumah tua di ujung desa. Mereka berusaha mencari petunjuk atau jejak yang bisa mengarahkan mereka kemana anak-anak itu pergi. Begitu mereka tiba di depan rumah, suasana terasa semakin mencekam. Rumah itu tampak berbeda dari yang mereka ingat. Seakan-akan ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Beberapa jendela yang sebelumnya pecah kini tampak utuh, dan pintu yang terkunci rapat kemarin malam kini terbuka lebar. Seorang pria bernama Pak Hendra, yang dikenal sebagai orang yang paling berani di desa, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ia membawa obor yang menyala untuk menerangi jalan, meskipun cahaya obor itu tak mampu menembus kegelapan yang pekat di dalam. Begitu ia melangkah ke dalam, bau busuk yang tak sedap langsung menyergap hidungnya. Bau itu seperti bau tanah yang basah, bercampur dengan sesuatu yang lebih janggal dan tak bisa dijelaskan. Pak Hendra melangkah lebih dalam. Matanya menatap ke setiap sudut rumah yang gelap. Lantai kayu yang berderik itu semakin membuat suasana menjadi mencekam. Ia menuju ke ruang besar tempat anak-anak itu hilang. Namun yang ditemukan hanya sebuah lubang besar di tengah ruangan, tepat di tempat Dika menghilang. Lantai yang sebelumnya terlihat solid kini berlubang dalam, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Pak Hendra berjongkok di sekitar lubang itu, mencoba mencari tanda-tanda atau petunjuk. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sekitar lubang itu, ada jejak-jejak kaki yang mengarah ke dalam tanah. Jejak itu tampak aneh, tidak seperti jejak kaki manusia,
tetapi lebih mirip jejak yang tertinggal oleh makhluk besar yang menginjak tanah basah. Seolah-olah tanah itu menghisap mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Pak Hendra merasa merinding. Ia kembali melangkah mundur, berusaha menghindari kontak dengan tanah yang gelap itu. Tiba-tiba, terdengar suara berderak keras dari lantai yang berlubang. Sebuah tangan, yang tampak pucat dan terkulai, muncul dari dalam tanah. Tangan itu tampak seperti tangan seorang anak, namun kulitnya mengeriput dan tampak rusak, seolah telah lama terkubur di dalam kegelapan. Teriakan Pak Hendra terhenti begitu tangan itu kembali menarik dirinya ke dalam tanah. Sejenak, ia terdiam, mencoba memproses apa yang baru saja dilihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini? Dan siapa yang atau apa yang menyembunyikan anak-anak itu di dalam tanah? Pak Hendra merasa ada yang sangat salah dengan rumah ini, dan ia tahu, pencarian ini tidak akan berakhir dengan baik. Keesokan harinya, perasaan takut semakin merasuki desa Telaga. Setiap orang yang mendengar cerita Pak Hendra merasa ngeri dan tidak berani lagi mendekati rumah tua itu. Anak-anak yang hilang tidak juga ditemukan, dan tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Di tengah kepanikan itu, seorang tetua desa, Mbah Wati, memutuskan untuk berbicara dengan warga. Mbah Wati dikenal sebagai orang yang bijak dan memiliki pengetahuan tentang sejarah desa yang sangat mendalam. Ia percaya bahwa desa mereka menyimpan sebuah rahasia gelap yang sudah lama terkubur. Pada suatu malam, Mbah Wati mengumpulkan orang-orang desa di balai pertemuan. Wajahnya tampak muram saat ia mulai berbicara. Ada sesuatu yang sangat buruk yang telah terjadi di desa ini, sesuatu yang sudah lama dilupakan, kata Mbah Wati. Suaranya serak karena usia. Rumah tua itu bukan rumah biasa. Rumah itu dibangun di atas tempat yang sangat terlarang. Sebuah tempat yang pernah digunakan oleh leluhur kita untuk melakukan upacara gelap. Mbah Wati menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, desa Telaga memang dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri. Orang-orang yang tinggal di desa itu percaya pada kekuatan alam dan roh-roh yang tinggal di tanah mereka. Namun, beberapa orang yang terlalu serakah dan ingin menguasai kekuatan itu mengadakan upacara gelap di rumah tua yang sekarang berdiri itu. Konon, mereka mencoba membuka gerbang menuju dunia lain, dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang dipanggil untuk memberi kekuatan bagi mereka yang ingin menguasai alam manusia. Namun, upacara itu gagal, dan makhluk-makhluk itu marah. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mencoba menguasai dunia itu, lanjut Mbah Wati. Tetapi yang jelas, mereka menghilang, dan rumah itu tetap berdiri sebagai pengingat bagi kita semua. Setiap 100 tahun sekali, ada tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa gerbang itu akan dibuka kembali. Dan sekarang mungkin kita sedang melihat tanda-tandanya. Mbah Wati kemudian mengingatkan semua orang bahwa rumah tua itu selalu memiliki kekuatan jahat yang tidur, menunggu saat yang tepat untuk bangun kembali. Ia merasa sangat khawatir karena hilangnya anak-anak itu mungkin bukan kebetulan. Menurutnya, tanah di bawah rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Sesuatu yang bisa menelan siapapun yang berani mendekat. Ketika pertemuan itu berakhir, sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Hendra memutuskan untuk kembali ke rumah tua. Mereka merasa bahwa hanya dengan menyelidiki lebih dalam, mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin menemukan cara untuk mengakhiri kutukan itu. Dengan perasaan cemas dan hati yang berat, mereka menuju rumah tua sekali lagi. Namun kali ini mereka membawa lebih banyak perlengkapan, termasuk sebuah alat penggalian, berharap bisa menggali lebih dalam ke bawah lantai yang telah menelan banyak hal. Saat mereka tiba di depan rumah itu, suasana sudah jauh lebih gelap dan suram. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Begitu mereka menginjakkan kaki di ambang pintu, semuanya merasakan sesuatu yang tak wajar. Rumah itu seperti hidup, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Pak Hendra melangkah lebih dulu, disusul oleh yang lainnya. Mereka semua tampak waspada, siap menghadapi apapun yang ada di dalam. Di tengah ruang besar, mereka mulai menggali tanah di sekitar lubang besar tempat Dika hilang. Ketika mereka menggali lebih dalam, tanah yang mereka gali terasa semakin aneh.
seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk menggali lebih jauh. Tiba-tiba, suara berdesis terdengar, dan tanah itu mulai bergerak. Sebuah tangan yang sangat besar, kotor dan penuh tanah, muncul dari dalam tanah, menarik salah satu warga ke dalam. Dengan cepat, tangan itu menghilang bersama tubuh orang itu ke dalam kegelapan bawah tanah. Pak Hendra berteriak ketakutan. Mereka semua berlarian mundur, tetapi tanah itu kembali bergetar hebat, seolah ingin menelan seluruh rumah dan mereka yang ada di dalamnya. Lantai itu, yang sebelumnya tampak biasa saja, kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apa yang ada di bawah lantai itu bukanlah sekadar tanah biasa. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, sedang terbangun. Kekacauan melanda rumah tua itu. Semua orang yang hadir, termasuk Pak Hendra, berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan, berusaha menghindari tanah yang terus bergerak seolah hidup. Suara gemuruh dari bawah lantai semakin keras, sementara tangan-tangan besar dan kotor itu kembali muncul, mencoba meraih mereka yang ada di dekatnya. Desir angin dingin mulai mengisi setiap sudut rumah, menambah kesan horor yang tak terkira. Para penduduk desa tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Pak Hendra memimpin kelompok itu keluar dari rumah dengan cepat, tetapi tanah yang bergerak itu terus mengejar mereka. Mereka semua merasa seperti ada kekuatan yang menguasai rumah tersebut. Kekuatan yang tidak bisa mereka lawan dengan cara biasa. Begitu mereka berhasil keluar dari rumah, mereka berhenti sejenak di halaman, terengah-engah dan penuh ketakutan. Tidak ada waktu lagi, kata Mbah Wati, yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Kalian harus tahu kebenaran yang lebih besar. Kita hanya bisa menghentikan ini dengan cara yang sangat sulit, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Dengan suara lemah dan penuh rasa khawatir, Mbah Wati mengungkapkan rahasia yang lebih kelam tentang rumah tua itu. Rumah itu dibangun di atas sebuah tempat penyegel. Zaman dahulu, leluhur kita mengurung makhluk jahat yang berasal dari dunia bawah tanah, makhluk yang memakan jiwa-jiwa manusia. Namun, saat mereka mencoba membuka gerbang itu, kekuatan yang mereka lepaskan tidak sepenuhnya bisa terkendali. Itu sebabnya setiap 100 tahun sekali, gerbang itu mulai membuka, dan makhluk itu membutuhkan pengorbanan untuk dapat keluar dan menguasai dunia ini. Mbah Wati melanjutkan, anak-anak yang hilang, mereka adalah korban pertama yang diperlukan oleh makhluk itu. Mereka dibawa ke dalam untuk memberi kekuatan bagi gerbang itu, dan tanpa pengorbanan mereka, gerbang itu tidak akan sepenuhnya terbuka. Jika kita tidak melakukan sesuatu segera, maka seluruh desa ini, bahkan lebih banyak korban, akan jatuh ke tangan makhluk itu. Pak Hendra yang sudah pasrah mendengarkan itu menatap Mbah Wati dengan tatapan putus asa. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ini? Mbah Wati menatap tanah yang berguncang di sekitar rumah itu, dan kemudian mengarahkannya pada sebuah batu besar yang terletak di halaman depan rumah. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kekuatan itu. Kita harus kembali ke dalam rumah dan menggali lebih dalam lagi. Di bawah lantai itu, ada sebuah batu sakral yang bisa menutup gerbang itu selamanya. Tapi untuk melakukannya, kita harus melakukan pengorbanan terakhir. Pak Hendra terkejut. Pengorbanan apa? Mbah Wati menundukkan kepala, dengan tatapan penuh rasa sedih. Kalian harus mengorbankan salah satu dari kita untuk menutup gerbang itu. Hanya dengan darah manusia yang dikorbankan di atas batu itu, kita bisa mengakhiri kutukan ini. Semua orang terdiam, merasakan kengerian yang semakin mencekam. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus melawan atau desa ini akan terhapus oleh kegelapan yang datang dari bawah tanah. Dengan hati yang berat, mereka kembali memasuki rumah tua itu. Lantai yang bergerak semakin intens, dan suara bisikan dari bawah semakin keras, seolah berusaha memanggil mereka. Begitu mereka sampai di ruang besar, tanah di bawah mereka mulai menggeliat, dan tangan-tangan besar kembali muncul, mencoba menyeret mereka ke dalam. Namun, mereka tidak mundur. Mereka segera mengarahkan alat penggalian ke tengah lantai, tempat batu sakral itu tersembunyi. Saat mereka menggali, batu besar itu akhirnya terungkap, bercahaya redup. Namun, begitu mereka mencoba meletakkan tangan mereka di atasnya,
Tanah itu mulai bergetar hebat, dan suara jeritan dari bawah terdengar, semakin mengerikan. Terlihat sosok anak-anak yang hilang, muncul dalam bentuk bayangan samar, dengan mata kosong yang menatap mereka penuh penderitaan. Mereka berteriak, meminta untuk dibebaskan, namun dalam sekejap, wajah-wajah itu berubah menjadi wajah makhluk yang mengerikan, memuntahkan suara berisik yang mengerikan. Pada saat itu, seorang penduduk desa yang bernama Budi, yang sejak awal sudah merasakan ketakutan mendalam, melangkah maju. "Ini adalah satu-satunya cara," katanya dengan suara tegas. "Aku akan mengorbankan diri agar kalian semua bisa hidup. Aku tidak akan membiarkan desa ini hancur." Tanpa ragu, Budi meletakkan tangannya di atas batu sakral itu, dan tanah di bawahnya bergejolak. Dengan kekuatan yang tak terlihat, makhluk dari bawah tanah itu mulai menariknya ke dalam, tetapi batu itu menyala terang, dan suara jeritan makhluk itu perlahan menghilang. Tanah di sekitar mereka berhenti berguncang, dan dengan sekejap, rumah tua itu kembali sunyi. Budi tidak pernah terlihat lagi, dan tanah itu kembali tenang. Mbah Wati menatap dengan penuh haru, sementara Pak Hendra dan yang lainnya merasa beban yang sangat berat terangkat. Mereka tahu bahwa desa mereka selamat, tetapi harga yang mereka bayar sangat mahal. Rumah tua itu akhirnya hancur perlahan, tertelan oleh tanah, dan desa Telaga kembali menjadi tempat yang damai. Namun, setiap kali hujan turun dan angin berbisik di antara pepohonan, ada yang berkata bahwa suara jeritan anak-anak yang hilang masih terdengar dari jauh. Seolah-olah, kutukan itu belum sepenuhnya hilang.